Gue di sini cuma mau ngomong tentang kegagapan Gen Z ya. Walaupun gue salah satu orang Gen Z, tapi gue mau kasih tahu kegelapan orang-orang Gen Z yang di atas 2025. Di atas 2005, maaf. Di atas 2005. Kayak 2006, 2007, 2008. Tapi ini nggak semuanya ya. Ini nggak semuanya. Ini penghasil dari dari penglihatanku aja. Dan sebenarnya ini banyak banget yang kulihat ya, yang benar-benar parah banget, benar-benar parah, benar-benar gak bisa ngomong sesuatu. Gue ngomong gue aja ya, soalnya nih udah nggak bisa ini lagi nih gue. Jadi kegelapan yang pertama tentang Gen Z buat gue ya, mereka itu menormalisasi yang enggak normalisasinya itu seperti apa ya. Lo tahu kan, kayak LGBT gitu, mereka itu menormalisasi kayak gitu. Masalahnya udah tahu LGBT itu udah salah, lu malah kayak gitu. Kayak nanti gue kasih tahu kesimpulannya kenapa mereka itu kayak gitu ya. Jadi itu pertama, kayak mereka itu normalisasikan LGBT, itu pertama tuh. Yang kedua, mereka itu nggak bisa berpikir benar-benar kritis. Ya benar, ada beberapa, tapi gue yang sebagai kelahiran 2008 ya, ini gue dari 2008 dan umur gue masih 16 tahun, dikit lagi udah mau 17 tahun. Nggak peduli kalian mau tahu tentang gue tentang apa, intinya mereka itu kebanyakan gak bisa berpikir kritis. Kebanyakan dari mereka ada juga yang dari kelahiran dari 2008, 2007, 2006 juga ada paling, tapi gue juga nggak tahu. Soalnya gue nggak bergaul sama mereka. Soalnya kan gue bergaulnya sama 2008, 2007, terus juga ada yang 2006, 2009 maksudnya, 2009, 2010. Gue kalau misalkan tentang dari 2006 sama 2005-nya ya, gue kurang informasi. Gue kurang mendapatkan informasi yang dari mereka gitu. Soalnya gue nggak terlalu mengenal sama yang dua itu. Soalnya ya dari aku lihat ya, gue lihat dari 2005. Nih, yang ketiga, kan itu kan yang pertama itu menormalisasikan LGBT. Yang kedua itu nggak bisa berpikir kritis. Yang ketiga hampir sama yang kayak kedua, tapi mereka itu menormalisasikan juga nih, menormalisasikan pacaran, tapi dalam kata kutip seks. Nah itu benar-benar bobrok banget, sumpah. Gua nggak tahu apa yang lu pikirkan, apalagi khususnya pada cewek-cewek ya, apa yang kalian pikirkan? Kalian itu mendapatkan kasih sayang dari mereka ya, tapi kalian ujung-ujungnya dipakai, itu aja ya. Satu lagi, yang kedua, nggak bisa berpikir kritis. Itu dia, mereka itu nggak bisa berpikir kritis, nggak bisa berpikir yang kedepan gimana. Mereka cuma pikir jalan hidup aja. Mereka itu nggak kayak, gimana ya, bobloknya nggak ketolong. Kalau udah kayak gini nih, yang ketiga ini udah nggak bisa ketolong. Bagiku. Mungkin bisa, tapi sulit. Itu aja. Itu yang ketiga. Selainnya sebenarnya masih banyak lagi. Aku kasih tahu kesimpulannya dulu. Pertama, pasti yang LGBT ini gara-gara pergaulan. Iya, gara-gara pergaulan. Kalau nggak pergaulan ya gara-gara orang tuanya sendiri. Itu aja.
ada satu temanku, tapi aku udah nggak anggap dia sebagai teman aku lagi, jadi udah amat. Kita sebut saja orang ini adalah, pokoknya dia orangnya cowok, dia tuh mau jadi cewek. Ya, orang cowok mau jadi cewek karena ada sebuah karakter kayak game gitu ya, ada karakter game. Dia ini suka sama karakternya, kayak melekat banget sama karakter game ini. Dia itu cowok juga, dulu dia cowok game dari karakter game ini. Tapi ada sebuah studi, aku juga nggak tahu kenapa dia itu berubah jadi cewek. Pokoknya kayak ada gangguan atau apa, aku juga nggak tahu masalah apa. Karakter ini berubah jadi cewek, dan temen gue yang cowok itu terpengaruh mau jadi cewek juga kayak dia. Itu semua karakter game loh. Karakter game. Yang kedua, berpikir kritis. Gue nggak tahu. Kalian tau lah, orang-orang itu nggak bisa mikir ke depan ya. Nggak bisa nggak kayak kata kutip kayak gimana ya? Apa bang? Aku lagi ini, tangmu. Nggak bisa berpikir kritis, dalam tanda kutip kayak mereka itu malas. Ya, mereka itu dituntut buat nginget doang, ngafalin doang, nggak bisa berpikir kritis. Coba kayak apa ya, kayak bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris sih butuh daya ingat juga ya. Kayak apa ya, gue juga kurang tahu nih. Gua kalau misalkan tentang ini, mungkin gue kurang cukup data di dalam otak gue, bukan data dari gue yang ini ya. Soalnya gue itu melihat dengan kepala mata gue sendiri, gue melihatnya. Soalnya gue dulu pernah nggak berpikir kritis, ujung-ujungnya ya hancur circle pertemanan gue. Ya itu, kalau misalkan kayak gitu sebenarnya wajar lah, kita mewajarkan. Tapi sebenarnya kalau bagi gue nggak usah, harusnya nggak diwajarkan sih. Soalnya itu hal yang blunder buat gue ya. Pokoknya kalian tahu kan, satu, LGBT gara-gara pergaulan juga, dan juga faktor gara orang tua tidak tidak mendidik anaknya dengan benar, ataupun kurang. Misalkan tadi temanku kan cowok tuh, teman gue tuh cowok tuh, mungkin ayahnya kan meninggal terlalu cepat ya, makanya dia itu kurang peran seorang ayah, ataupun yang cewek juga yang tidak punya seorang ibu, kehilangan peran seorang ibu gitu. Jadi kebalikan lah gitu. Yang ketiga nih, menormalisasikan pacaran atau seks, tanda kutip seks gitu loh, khususnya buat para cewek ya. Ini langsung dari penglihatanku, pendengaranku, pemikiranku ya, ingatanku ya. Ada temanku cewek, dia itu pacaran sama kakak kelasnya. Terus dia bilang ke gue, waktu itu gue kan, pacar gue kan baik ya, selalu menuhin inner child gue gini. Tapi terus dia itu kayak mau megang gua, mau kata gua anjing gitu loh. Itu dia menormalisasikan itu. Pertama gini sih, kayak gue tahu kayak ya sebenarnya dia orangnya itu kan di ini orang tuanya kan apa ya, bisa bilang kurang dididik sama orang tuanya, dikasih sayang sama orang tuanya. Soalnya itu ditekan
sama ya orang tuanya buat apa yang mereka mau. Ya sebenarnya aduh gue gak bisa kata-kata, sumpah. Sebenarnya gue gak bisa kata-kata, gue mau ngomong apa juga sulit. Gue ngomong apa-apa ini sebenarnya sulit ya, nggak, soalnya ini pikiran gue tercampur aduk gitu. Gue bukannya gini ya, gue ngomong ini sebenarnya juga sebenarnya takut salah, tapi gue harus melakukan ini gara-gara gue harus bisa memberitahu apa kegelapan dari Gen Z ini. Ini yang gua sebutin cuma 3 ya, cuma 3. Belum ada yang lain, belum yang lain lagi. Yang lain lagi banyak. Yang lagi banyak. Itu cuma 3 yang ku tahu. Bukan yang ku tahu, yang ku bahas doang. LGBT, berpikir kritis, nggak bisa berpikir kritis, dan 3 itu menormalisasikan pacaran yang tanda kutip seks gitu aja. Sebenarnya ini tugas orang tua ya. Ini orang tua, gue minta tolong banget ya, gue minta tolong banget buat orang tua. Pertama, tolong jaga anak kalian agar nggak mencong gitu loh, pikirannya nggak mencong, pikirannya itu tetap lurus, tetap tahu kodratnya itu cowok atau nggak cewek. Kalau misalkan punya cewek ya cewek, kodratnya cewek. Kalau misalkan kodratnya cowok ya cowok. Itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan nuntut anak ya, jangan nuntut anak untuk semuanya harus bisa. Udah, jangan nuntut anak semuanya harus bisa. Udah bilangin anak lu aja kalau misalkan harus berpikir, nggak usah nginget kayak pokoknya harus jadi pinter gini, lu harus bisa nilainya 100. Jangan, bilangin aja pokoknya udah bisa, tahu mana yang benar yang salah. Intinya lu harus bikin anak lu itu berpikir kritis. Jangan suruh anak lu itu dituntut buat nilai lu 100, nilai lu bagus. Pokoknya jangan kayak gitu. Itu aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama kayak yang kedua, jangan nuntut anak. Pokoknya jangan nuntut anak yang hal-hal yang mereka itu nggak bisa. Pokoknya misalkan dia nggak mau, kayak misalkan dia lagi nggak mau belajar, ya udah biarkan saja nggak mau belajar. Karena ajarin dia, bilang dia kayak gini, nggak apa-apa nggak mau belajar, silakan. Tapi kalau misalkan masa depan kamu hancur, jangan saya lama. Soalnya mama udah bilangin, gitu aja bilangin. Biarkan anak itu berpikir kritis. Ya kan kata banyak tuh orang tua yang selalu benar-benar nuntut anaknya kan menjadi sukses. Ujung-ujungnya bukannya sukses, malah ada juga anaknya udah sukses terus orang tuanya ditelantarin, gak kenal tuh siapa-siapa gitu. Ada banyak banget. Gua walaupun belum bisa melihat dengan mata gue sendiri, tapi gue bisa memikirkan apa yang terjadi nanti. Karena gue berpikir kritis. Walaupun gue berpikir kritis yang masih belum berpikir kritis banget ya. Itu aja sih. Itu tiga itu aja maksudnya. Tiga itu aja tentang kegelapan anak-anak Gen Z dari 2005 sampai terakhir. Menurut opini gue ya, itu menurut opini gue
Jujur agak sakit sih denger kayak gitu. Sakit dengerin kayak gitu. Sebenarnya gue ngomong kayak gini udah sakit hati banget. Gue jelek-jelekin nama ini gue sendiri, generasi gue sendiri, tapi biar lihat aja sama kepala, biar kalian dengerin aja apa yang gue ngomongin itu sebenarnya benar. Jadi kalian mau bilang mau percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Gue nggak nyuruh kalian berpercaya, tapi gue mau cukup memberitahu aja, itu aja. Dibilang ini fakta sih, sebenarnya fakta. Tapi kalau misalkan kalian mau percaya dengan fakta ini, dengan opini gue, dengan gue melihatnya sendiri, dengan kepala mata gue sendiri, telinga gue sendiri, ya silahkan. Itu aja sih. Mungkin kali ini cuma gua satu video ini cuma ngomongin itu doang. Kalau misalkan bermanfaat, bagus. Kalau misalkan nggak bermanfaat, ada yang kurang atau apa, tolong koreksi, please, tolong koreksi. Gua butuh koreksi kalian semua. Terus selalu mau hujat apa-apa, kayak gue butuh koreksi sama lu pada semua. Karena gue seorang content creator kecil dan gue ilmu gue masih belum cukup, cok. Itu aja. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.